Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Yang kami muliakan tim munaqashah sidang skripsi pada kesempatan siang hari ini ya, yang mulia Bapak Dr. Son Haji MAG selaku ketua sidang, kemudian Bapak Lutfi Salim M Sosio. Yang ini Pak 2 hari lagi habis Pak, 2022 Pak. Mudah-mudahan segera ya Pak ya. Disegerakan. Kemudian penguji utama Al-Mukarram Al-Haj Dr. Ahmad Zarkasi M Sosi, yang tadi sudah banyak menguji dan membuat Lisa sampai saya pingsan kayaknya meneteskan air mata. Dan juga alhamdulillah agak sudah didinginkan tadi oleh Ibu Pembimbing ya. Saya yakin tadi seperti kata Bu Pembimbing ya, alhamdulillah bagus ya dari data-data yang Anda sajikan. Ya mungkin tadi Pak Ketua, Pak Penguji, mungkin efek dingin dan juga tegang ya. Akhirnya apa yang ditanyakan, dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh penguji utama tadi mungkin agak buyar ya. Oke ya, nanti ini jadi pelajaran bagi kamu ya, meskipun ini pertama kali. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, kamu harus percaya diri ya, harus pede. Pede ini lebih siap nikah daripada ujian. Iya, itu nikah mah nggak terlalu menegangkan gitu yang ini. Kalau ujian, kalau nikah kan si Lutfinya yang gemeteran. Iya. Ujian kan perempuan lah. Iya, jadi harus percaya diri. Inilah data saya yang peroleh Pak. Jangan ragu-ragu lagi, karena kamu sudah bekerja keras ya. Ini dari kapan kita ini? Risa ini? Dari bulan Februari ya kan? Bulan Februari ketemu saya berapa kali itu bolak-balik itu? 5 ya? Kayaknya lebih, kayaknya 5 kali itu ya. Iya. Nah, ini Pak, termasuk ulet juga ulet dan apa istilahnya nyambung lah apa yang kita arahkan. Dan ini anaknya juga mau bekerja keras dan alhamdulillah sampailah pada tahapan ini. Memang kita inginnya sempurna gitu ya Pak ya, tapi ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak penguji utama tadi di bab 4 ini ya, saya juga ini ya, mungkin kesalahan saya juga, saya belum intens ya untuk di bab 4 gitu ya. Karena terfokus ke data gitu ya, terfokus ke data di bab 3 dan alhamdulillah data-data yang Anda sajikan ya terkait apa nih yang mau disajikan, data-datanya mau dikumpulkan terkait kontribusi KDPR. Kontribusi ya, kontribusinya apa saja? Pemberian bantuan Pak. Pemberian bantuan, terus pemberian bantuan apa saja ini? Ada di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lingkungan dan keagamaan. Oke, itu di mana di bab 3-nya? Ada di Di halaman berapa? 36 Pak. 36 ya. Dan sebelumnya memang masyarakat sudah punya kegiatan ini ya, kegiatan masyarakat di desa ini, TPA, pengajian ibu-ibu ya, pengajian bapak-bapak sebelum adanya CSR ini ya. Oke, jadi pihak perusahaan memberikan bantuan ya, baik itu berupa dana juga, berupa dana ke masyarakat untuk kegiatan keagamaan misalnya. Kalau untuk dana itu enggak Pak, mereka kasih dana itu cuma untuk bantuan rumah retak Pak. Kalau untuk yang lainnya itu mereka ngasihnya berupa materi barang gitu Pak. Berupa barang. Nah, itu sudah ketentuan dari pihak perusahaan seperti itu ya. Oke, nah ini bentuk-bentuk yang ini yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat ya. Nah, ini sudah Anda sajikan dan bidang tadi ya. Kemudian juga sejak adanya perusahaan ini ya, masyarakat ini tipenya seperti apa sebelumnya masyarakat desa ini? Mereka memiliki mata pencarian sebagai petani Pak. Masyarakat petani dan nelayan. Nelayan. Jadi tipenya masih masyarakat tradisional ya. Ya, kemudian sejak adanya PLN ini berubah menjadi mata pencariannya
sebagai buruh pabrik, Pak. Buruh pabrik. Jadi berubah masyarakatnya dari masyarakat tradisional, masyarakat petani, masyarakat nelayan berubah menjadi masyarakat industri ya. Ini juga salah satu kajian sosiologisnya ya, mungkin ini untuk menjawab yang Emil Durkheim tadi Pak ya, tentang perubahan masyarakat ya. Ini salah satu kontribusi mendasar yang menjadi catatan besar bahwasanya keberadaan suatu instansi itu bisa merubah satu masyarakat. Nah, ini sebenarnya jawaban atas pertanyaan penelitian kedua yang kamu sajikan gitu. Harusnya harusnya dianalisa, dibahasakan di situ, dan ternyata sepertinya belum dibahas di sini ya. Ada nggak perubahan masyarakatnya dari masyarakat petani dan masyarakat nelayan menjadi masyarakat industri? Ya, padahal ada nggak di penegasan judul aja kamu bahas itu kan? Ada di bagian halaman 51, Pak. Mana itu ya? Halaman 51 yang kondisi sosial masyarakat. Ya, jadi kondisi masyarakat tradisional yang dulunya mereka gotong royongnya ini tinggi gitu kan, sekarang berubah. Kenapa? Karena ada pola kerja masyarakatnya berubah, ya nggak? Karena kesibukan kerja di perusahaan, jadi buruh di ini, akhirnya mereka untuk kegiatan-kegiatan sosial berkurang. Nah, ini juga jadi temuan Anda ada penelitian di lapangan ini. Nah, ini tentunya harusnya coba seperti ditanyakan oleh Pak Ketua Sidang dan juga Pak Penguji Utama tadi, fungsi bab 2 itu untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan Bab 2. bab 2 landasan teori. Untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah. Bab 2 itu apa? Teori. Anda misalnya memotong kuenya seperti apa modelnya? Ya, sebagai analisa terhadap apa? Terhadap data yang ada di bab 3. Nah, memang ini mungkin kami nyelip nih Pak Penguji, di bab 4 kok ada bicara data lagi gitu ya. Padahal saya setiap menguji pasti mempersoalkan masalah itu. Dan memang sebenarnya sederhana saja, misalnya teorinya apa pertama teori tentang CSR itu sendiri, ya enggak? Ya kan? Ya, sederhana saja, misalnya teori CSR apa? CSR itu harusnya apa? Seharusnya CSR itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar. Oke, pertama sebagai bentuk tanggung jawab ya. Kemudian apa? Teori ini ya. Yang kedua, apalagi? Itu harus apa? Berkelanjutan, ya enggak? Berkelanjutan, terus ada pertanggungjawaban dan kejujuran. Nah, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Penguji Utama tadi, Anda harusnya ditambahkan di teori tentang apa? Bottom line ya. Dari data yang Anda sajikan tentang beragam bentuk kontribusi PLN dengan CSR-nya ini terhadap masyarakat, sudah sesuai tidak dengan yang seharusnya di CSR itu sendiri? Karena dia kan turunan dari istilahnya program global tentang CSR, sebuah undang-undangnya kan. Undang-undang CSR itu seperti apa, kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. Nah, kira-kira data yang Anda temukan di lapangan itu sudah efektif tidak? Sudah benar tidak berkelanjutan misalnya program-program bantuannya? Iya, Pak. Nah, itu aja mestinya dijawabnya. Analisanya seperti itu. Adanya keberlanjutan, kemudian tadi teori bottom line beranjak dari berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan asal dibantu aja seperti itu. Ya kan seperti kamu sampaikan tadi, masyarakat butuh misalnya bangunan masjid ini, perluasan masjid, makanya dibantunya bentuk bahan bangunan seperti itu kan. Pengolahan sampah diberikan kendaraan sampah, berarti betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nanti ditambahkan di bagian CSR ini tentang teori tentang bottom line tadi ya, bahwasanya bantuan yang diberikan itu bersumber dari berdasarkan asas kebutuhan
masyarakat, bukan hanya sekedar menyelesaikan program. Ini ada program tahunan CSR harus cair selama 1 tahun ini. Kalau tidak akan angus dananya, tidak hanya sebatas itu gitu kan. Jadi betul-betul berdasarkan itu. Nah, jadi di bab 4 ini udah analisa pertama Anda apa? Tentang bentuk-bentuknya tadi ya. Pertama, bahwasanya sudah sesuai dengan teori yang tentang CSR itu sendiri. Ya enggak? Keberlanjutan, kemudian ada kejujuran, ya kan, transparansinya kan, pelaksanaan segala macam terlaporkan, tanggung jawaban, itu aja mestinya di kamu apa istilahnya bercerita lah. Di sinilah sebenarnya syakhsiyatul bahis, apa istilahnya apa ya, personal of researcher sini ya. Dirimu itu ada di bab 4 ini, kamu bercerita apa tadi lagi-lagi ini baru level S1 ya, bereksplorasi lah di bab 4 ini ya. Selincah apa Anda berbicara di bawah itu kan, harusnya seperti itu di bab 4 ini ceritanya ini. Jadi tidak mengulang lagi cerita apa ada bantu apa tadi ya diulang lagi lah seperti penyajian data lagi gitu. Memang sih ada Pak, ada di sini tentang apa di serempet dikit lah di sini sama ini Risa apa tadi di ada Durkheim sini ya, kebebas tadi juga di sini kan. Ada bentuk perubahan masyarakatnya, ada apa tadi sini? Durkheim, siapa lagi yang angkat di sini? Ya. Ada sedikit tapi tadi memang perlu kita pertajam lagi nanti ya. Jadi di bab 4 nanti kita perbaikin lah ya. Jadi pertama dari CSR, kemudian apa lagi yang mau diangkat? Teorinya tentang perubahan sosial. Oke, dari ini tadi ya, jenis-jenis bantuan tadi, efektivitas bantuannya kan, berdampak apa tadi? Seperti yang ditanya oleh Pak Ketua tadi, aspek block and start ini gimana gitu. Pertama, aspek ritual. Oh, berarti apa? Kelancaran dalam beribadah itu kan didukung oleh tersedia sarana prasarana. Nah, ternyata kan kontribusinya efektif di sini dalam pelaksanaan 5 dimensi keberagaman. Salah satunya apa? Aspek peribadatan. Misalnya sholat berjamaahnya jadi nyaman. Yang namanya dulu kan yang namanya masjid kampung kan seperti itulah ya, imamnya dia, ya muazzinnya dia, gitu. Imamnya dia dan lain sebagainya. Ternyata dengan adanya kontribusi ini memang seperti ini ada apa tadi? Masyarakatnya pas hari jam kerja masjidnya kosong, sepi. Kenapa? Karena masyarakatnya kerja di PLN ya kan. Jangankan di adanya perusahaan di hari biasa saja, kalau di Jawa itu kan Pak, kalau waktu asar itu asarnya bukan jam setengah 4, jam 3 azannya, tapi jam 4 nunggu dari sawah dulu baru azan gitu. Nah inilah bentuk-bentuk perubahan ya, bentuk-bentuk perubahan yang terjadi. Nah, Anda sebutkan lagi tadi, kenapa? Karena Anda berbicara tentang teori perubahan sosial. Adanya sebuah di sini Anda berteori nantinya, bosnya menguatkan teori ataupun menguatkan teori, bosnya adanya perubahan itu bisa terjadi kenapa? Karena ada sesuatu hal yang baru di tengah masyarakat. Nah, di sini. Jadi situ Anda bereksplorasi di bab 4. Jadi ya tadi lagi-lagi ini baru level S1 ya. Jadi setidaknya ada data, ada tinggal ketajaman ataupun analisanya di bab 4. Dan apalagi tadi ya bentuk ya aspek keagamaan juga ya, aspek keagamaan juga sama tadi ya, aspek keagamaan apalagi tadi perubahan masyarakatnya tadi ya, perubahan masyarakatnya ya, dari masyarakat ya, masyarakat tradisional yang karakternya gotong royong dan ini kegiatan keagamaan rutin ini, tapi karena ada perubahan pola kerja, jam kerja, akhirnya masyarakat seperti seperti ditanyakan oleh Pak Zarkasi tadi, ini harus digugat di MUI ini. Kenapa? Karena keberadaan masyarakat ini, keberadaan PL ini merubah masyarakatnya. Dulu yang rajin ini beribadah malah jadi tidak rajin beribadah. Nah, itulah risiko masyarakat industri. Itulah fenomena sosial yang terjadi di konsekuensi daripada perubahan sosial. Nah, itu jadi kan berubah. Anda bisa berteori nantinya itu. Ya, di situ bosnya
kecuali kalau misalnya Anda menemukan di lapangan meskipun ada perusahaan PLN tapi tetap tidak merubah masyarakatnya, misalnya sana dengan gotong royongnya, dengan ini berarti tidak ada pengaruh ya terhadap keberadaan PLN terhadap masyarakat terkait perubahan sikap. Tapi ternyata di sini ada perubahan. Nah, itu aja saya berbicara di bab 4 ini. Anda bercerita panjang lebar di bab 4. Nah, itu ya tadi lagi-lagi pada prinsipnya Pak, di si Risa ini menurut saya sudah terjun ke lapangan dan benar-benar terjun ke lapangan, tidak hanya sekedar menyelesaikan skripsi, tapi memang kita berharap sempurna ya, seperti itulah kondisinya. Dan insya Allah si Risa ini mampulah memperbaikinya di bab 4 nantinya ya. Tuh. Dan terakhir di penutup, di kesimpulan, saya rasa ya tadi apa kesimpulannya di sini? Kontribusinya. Kata kuncinya apa di sini? Ya. Peningkatan, Pak. Bentuk kegiatan korporat ini apa? Berarti sesuai dengan program CSR yang sesungguhnya, itu saja sebenarnya kan kesimpulannya. Ya enggak, yang seharusnya bosnya dia bersifat berkelanjutan, tanggung jawab, ada transparansi, faktanya ini ditemukan di situ. Itu aja kesimpulannya. Ya enggak? Kemudian kontribusinya ya tadi berkontribusi satu sisi positif, merubah masyarakat, tapi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri dengan bentuknya bla 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 tadi. Berdampak negatif juga apa? Resiko konsekuensinya apa? Ya namanya masyarakat industri, tingkat keberagaman juga akan berkurang seiring dengan perubahan pola kerja masyarakat. Nah, itu saja sebenarnya kan. Simpul itu aja, karena kesimpulannya harus simpul gitu kan. Ya. Oke, saya kira itu. Dan juga tadi saya juga baru kaget juga ke daftar rujukan. Emang rujukan ini rumah sakit Pak ya. di bab terakhirnya nih. Di daftar rujukan ya. Dibaca lagi lah buku panduan dia kok daftar rujukan, maka saya langsung emang rujukan ke rumah sakit mana gitu. Ya daftar pustaka seharusnya ya. Oke lah. Saya kira itu saja yang dapat saya klarifikasi dan tanyakan, dan ya lagi-lagi seperti jadi bimbing juga nih. Terima kasih sekali lagi. Pada prinsipnya ya alhamdulillah Risa mampu menyelesaikan studi ini. Sekali lagi selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.